Oke, mari kita bongkar ini. Hari ini kita dapat kiriman bab 11 dari buku Stop Selling and Start Leading. Judulnya, Memberi Pengakuan Atas Kontribusi. Sekilas kedengarannya simple banget ya. Iya, kayak cuma soal bilang terima kasih aja gitu kan? Betul, tapi misi kita kali ini lebih dalam dari itu. Sumber ini bilang pengakuan itu bukan sekedar pemanis di akhir. Bukan sama sekali. Ini adalah, bahan bakar emosional. Bensin yang bikin orang kuat lari maraton, apalagi buat proyek-proyek yang terjal. Benar. Para penulis buku ini memosisikan pengakuan itu bukan sebagai etiket, tapi sebagai strategi. Strategi kepemimpinan ya. Betul. Pemimpin, dan dalam konteks ini, ya penjual yang hebat, mereka pakai pengakuan untuk mengisi ulang baterai emosional orang lain. Ini bukan basa-basi. Ini soal membangun keberanian. Nah, sebelum kita lanjut, coba deh Anda pikirkan sejenak. Kapan terakhir kali Anda sebagai pembeli atau mungkin mitra kerja merasa benar-benar dihargai sama seorang penjual? Bukan cuma karena transaksi ya. Tapi karena usaha Anda diakui. Tepat. Apa rasanya? Nah, sambil Anda merenung, kita mulai dengan sebuah cerita yang menurut saya luar biasa. Oke. Ceritanya tentang Dennis Narciso dari Time Warner dan Leon Chun, seorang sales dari surat kabar. Dennis ini punya target yang ambisius. Cari cara baru yang super kreatif buat dapetin pelanggan TV kabel kan? Iya. Singkat cerita, Dennis dan Leon ini punya ide yang bisa dibilang gila bareng-bareng. Dan kata gila di sini kayaknya nggak berlebihan ya? Enggak sama sekali. Idenya, pasang iklan 1 halaman penuh di halaman depan bagian daftar acara TV di koran The Kansas City Star. Wah, buat kita sekarang mungkin, ya terus kenapa? Tapi di zaman itu, Nah itu dia. sumber ini bilang itu sama saja dengan melanggar semua hal yang sakral dalam jurnalisme. Halaman depan itu suci, nggak boleh ada iklan. Bisa dibayangin kan prosesnya kayak apa? Pasti susah banget, penuh politik kantor. Susah banget. Negosiasi internal di kedua perusahaan alotnya minta ampun, makan waktu berbulan-bulan. Nah, disinilah bagian yang menurut saya paling menarik. Oke. Di tengah semua drama dan penolakan itu, kok mereka bisa tetap maju? Nah, itu pertanyaannya. Apa kuncinya? Jawabannya bukan di strategi negosiasi yang canggih, tapi di telepon. Telepon. Maksudnya? Jadi setiap kali salah satu dari mereka kena benturan, misalnya Dennis dimarahi bosnya, atau Leon ditolak mentah-mentah sama tim editorial, yang satunya pasti langsung telepon. Oh, jadi proaktif gitu ya? Betul. Dan isi teleponnya bukan gimana progresnya, tapi lebih ke, hey, ingat visi besar kita, ingat dampak yang bakal kita buat. Wow. Jadi saling mengingatkan soal tujuan akhir, bukan soal drama hari itu. Tepat. Ada semacam kesadaran bahwa di seberang sana ada satu orang lagi yang berjuang sama kerasnya dan mendukung mereka 100%. Pengakuan dan dorongan timbal balik inilah yang jadi perekatnya ya. Di proyek yang risikonya tinggi, bahan bakar emosional kayak gini ternyata... Sama pentingnya, atau bahkan lebih penting dari rencana bisnis di atas kertas. Betul. Jadi perekatnya itu bukan strategi bisnisnya. Bukan, tapi justru percakapan telepon check-in di antara mereka. Bahan bakar emosional itu ternyata yang bikin mesinnya tetap jalan. Dan hasilnya luar biasa. Leonton, si penjual, bahkan bilang pengalaman itu salah satu momen terbaik dalam karirnya. Bukan karena nilai uangnya kan, tapi karena perjuangan bersama itu. Tepat. Ini bukti kalau pengakuan tulus di tengah perjuangan itu nggak cuma nutup transaksi, tapi membuka hubungan jangka panjang. Loyalitas sejati. Kisah ini membawa kita langsung ke esensi pertama dari memberi pengakuan. Mengharapkan yang terbaik atau expect the best. Ya. Awalnya saya kira ini cuma soal berpikir positif, ternyata jauh lebih dalam. Jauh lebih dalam. Konsep ini sebenarnya cerminan dari apa yang di psikologi disebut efek Pygmalion. Self-fulfilling prophecy itu ya. Betul. Intinya, keyakinan Anda pada kemampuan seseorang itu secara harfiah bisa mengubah realitas kinerja mereka. Gimana tuh maksudnya? Saat seorang pemimpin atau penjual benar-benar percaya sama mitranya, dia tanpa sadar ngirim ribuan sinyal mikro lewat nada suara, pilihan kata. Bahkan bahasa tubuh mungkin. Iya, sinyal-sinyal ini bilang, saya tahu kamu bisa, versus ini kayaknya nggak mungkin deh. Oh, jadi ini bukan cuma motivasi, tapi intervensi psikologis beneran ya? Mirip kayak pelatih olahraga yang tulus percaya sama atletnya. Persis. Kepercayaan si pelatih itu sendiri bisa jadi semacam doping mental. Benar. Jadi apa artinya ini semua bagi Anda? Saat Anda menunjukkan keyakinan tulus pada pembeli,
Anda seolah-olah ngasih mereka senjata buat bertarung di dalam perusahaan mereka sendiri. Anda bilang, saya percaya kamu bisa meyakinkan tim internalmu dan saya di sini mendukungmu. Dan keyakinan itu butuh dua kaki buat berdiri, kan? Betul, tujuan yang menantang dan umpan balik atau feedback yang jelas. Sumber kita menekankan ini. Jadi motivasi itu meledak saat seseorang punya target yang sulit dan Dan secara rutin dapat feedback soal progres mereka. Kalau salah satunya hilang, efeknya kecil. masuk akal. Punya tujuan tapi nggak pernah tahu udah sampai mana, rasanya kayak lari di lorong gelap. Dan sebaliknya, dapat feedback terus-terusan tapi nggak tahu tujuannya apa, juga bikin bingung. Nah, pengakuan dan dorongan itu jadi bentuk feedback paling tinggi. Kenapa? Karena pesannya bukan cuma kamu di jalur yang benar, tapi juga Saya lihat usahamu, dan saya percaya kamu bisa sampai ke garis finish. ini membawa kita ke poin praktis yang bisa langsung Anda coba nih. Oke, Coba deh pikirin lagi cara Anda memberi umpan balik ke pembeli. Jangan cuma soal produk Anda. tapi soal proses yang mereka jalani. Iya, misalnya setelah mereka presentasi internal, Anda bisa bilang, cara Anda menjelaskan poin efisiensi ke komite tadi tuh cerdas banget. Saya yakin itu bikin mereka lebih paham. Pengakuan spesifik seperti itu yang membangun kepercayaan diri mereka ya. Bukan basa-basi. Tepat sekali. Nah, dukungan moral dalam kisah Dennis dan Leon tadi kan sifatnya penguatan visi ya. Tapi ada level lain dari pengakuan. Yang dampaknya bisa jauh lebih personal dan mengejutkan. Sumber kita punya cerita yang luar biasa soal ini, yang membawa kita ke esensi kedua, personalisasi pengakuan. Ah, ini cerita tentang agensi marketing Protokol 80 atau P80 ya. Betul, dengan klien baru mereka. Tim P80 ini nggak mau cuma kirim keranjang buah atau hadiah standar. Mereka mau sesuatu yang kena banget. Jadi, mereka melakukan sesuatu yang cerdas. Mereka jadi detektif digital sejenak. Mereka buka-buka media sosial si klien ini. Bukan untuk cari data bisnis, tapi untuk cari emas, sesuatu yang personal. Dan mereka nemu dua hal. Satu, si klien ini fans berat tim bisbol Kansas City Royals. Oke. Dua, dia sering banget nyebut angka 33 sebagai angka keberuntungannya. Cuma dua info kecil itu. Lalu, apa yang mereka lakukan? Dengan dua info itu, mereka merancang hadiah yang super spesifik. Sebuah jersey resmi tim Royals. Wah, Dengan nama belakang si klien di punggungnya, dan di bawahnya, nomor punggung 33. brilian. Hasilnya, si klien langsung menelpon dan bilang, itu adalah hadiah paling bijaksana yang pernah saya terima dari rekan bisnis manapun. Dalam sekejap, hubungan mereka bukan lagi sekedar agensi klien kan? Bukan, ada ikatan emosional yang terbentuk dari satu tindakan kecil yang dipikirkan matang-matang. Tindakan yang cerdas. Tapi saya jadi mikir, di mana batasannya? Apa ada risiko riset personal kayak gini justru terasa creepy atau melanggar privasi? Pertanyaan bagus banget. Sumber ini kayaknya menekankan pada informasi yang sifatnya publik dan sengaja dibagikan. Oh, jadi yang memang sudah ada di luar sana? Iya, tim olahraga favorit dari profil media sosial, buku yang lagi dibaca dari postingan mereka, atau hobi yang mereka sebut di LinkedIn. Kuncinya mungkin di situ. Jadi ini soal jeli melihat, bukan menguntit. Tepat. Ini tentang observasi yang empatik. Dan kalau kita bedah lagi, kenapa sih personalisasi ini bisa seampuh itu? Karena pengakuan generik, seperti email massal, terima kasih atas kerjasamanya, itu terasa kayak kewajiban. Kayak cuma nyentang box di daftar tugas ya? Betul. Sebaliknya, hadiah jersey itu ngirim pesan yang sangat kuat. Saya meluangkan waktu saya untuk memikirkan Anda sebagai individu. Saya melihat Anda. Benar. Buku ini bahkan kasih contoh dari Yung Bans, induknya KFC dan Pizza Hut. Di sana ada aturan kan? Iya, setiap penghargaan pengakuan harus personal dan wajib menyertakan pesan tulisan tangan, bukan ketikan. Karena tulisan tangan itu sendiri adalah simbol dari usaha dan waktu. Jadi, pertanyaannya untuk Anda. Apa detail kecil yang Anda tahu tentang pembeli Anda yang bisa Anda pakai untuk sentuhan personal? Mungkin bukan jersey ya? Mungkin bukan, tapi bisa jadi buku tentang topik yang mereka sukai, atau sekedar artikel menarik yang relevan dengan hobi mereka. Ini bukan soal harga. Tapi soal pemikiran di baliknya. Betul. Dan ada satu lagi manfaat penting dari pengakuan yang spesifik ini. Apa itu? Perilaku yang Anda puji kemungkinan besar akan diulangi. Ini prinsip dasar psikologi perilaku. Oh, menarik. Jadi kalau pembeli Anda melakukan sesuatu yang krusial, misalnya mereka proaktif dapat data penting, segera akui, ucapkan.
Terima kasih banyak sudah bantu atur pertemuan dengan Ibu Direktur. Itu sangat membantu. Jadi ini seperti melatih perilaku yang kita inginkan dengan cara yang positif ya, bukan dengan menuntut. Tepat. Anda menyirami bunga yang Anda ingin lihat mekar. Membahas semua strategi canggih ini, kadang kita lupa bahwa pengakuan yang paling kuat justru yang paling sederhana. Ini membawa kita ke poin terakhir yang diangkat sumber ini. Kekuatan dari dua kata. Terima kasih. Ada satu temuan yang cukup menyedihkan dari riset di buku ini. Para pembeli ternyata kelaparan akan apresiasi. Benar-benar haus pengakuan ya, bahkan yang paling dasar sekalipun. Betul sekali. Salah satu pembeli yang diwawancara bahkan bilang, banyak penjual bahkan tidak melakukan itu. Maksudnya ya cuma bilang terima kasih. Ironis banget ya. Tindakan yang paling gampang, paling gratis, justru yang paling langka. Seolah-olah pembeli itu cuma penting sampai tanda tangan di kontrak. Setelah itu ya sudah jadi angka di laporan penjualan. Nah, itu dia. Padahal ucapan terima kasih yang tulus itu dahsyat efeknya. Karena secara fundamental itu mengubah dinamika hubungan. Dari yang tadinya murni transaksional. Anda punya masalah, saya punya solusi, mari tukar uang. Langsung bergeser menjadi relasional. Ini seperti mengubah kacamata ya. Dari melihat mereka sebagai target menjadi melihat mereka sebagai mitra. Betul. Ucapan terima kasih itu memvalidasi kontribusi mereka, waktu yang mereka habiskan, energi yang mereka curahkan. Anda menghargai mereka sebagai manusia yang sudah berjuang bersama Anda, bukan sekedar nomor akun di sistem CRM. Tepat sekali. Itu pengakuan bahwa proses ini adalah hasil kerjasama, bukan cuma hasil kerja keras Anda sebagai penjual. Jadi kalau kita coba rangkum semua ini, memberi pengakuan atas kontribusi itu jelas bukan sekedar nice to have. Bukan pemanis di akhir, Ini adalah alat kepemimpinan yang sangat strategis. ini adalah toolkit untuk membangun ketahanan emosional, alat untuk menyuntikkan keberanian saat jalan terasa terjal, untuk memperkuat komitmen saat proses mandek. Dan pada akhirnya, untuk membangun hubungan yang otentik dan manusiawi. Hubungan yang membuat pembeli tidak hanya mau membeli dari Anda sekali, tapi ingin terus bekerja sama dengan Anda. Dan semuanya dimulai dari pola pikir. Benar-benar mengharapkan yang terbaik dari orang lain. Dari mitra Anda ya. Keyakinan itu kemudian harus diwujudkan lewat tindakan. Tindakan pengakuan yang tulus, dan kalau bisa, personal. Ini soal melihat pembeli Anda sebagai rekan seperjuangan. Betul, rekan seperjuangan, bukan target yang harus ditaklukkan. Pergeseran perspektif kecil itu bisa mengubah segalanya. Sebagai penutup, kami ingin meninggalkan satu pemikiran untuk Anda. Sumber kita bilang dengan sangat jelas bahwa pembeli itu kelaparan akan apresiasi. Iya, itu kata yang kuat. Sangat kuat. Jadi pertanyaannya bukan lagi apakah Anda harus memberi mereka makan, tapi bagaimana cara memberinya. Nah, jika pengakuan adalah makanan, tindakan kecil apa yang bisa Anda lakukan besok yang bagi pembeli Anda terasa seperti sebuah jamuan makan yang berpotensi mengubah seluruh dinamika hubungan Anda?